Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matriks yang tentunya sangat menarik sekali ya. Jadi, sudah kita bahas di video sebelumnya kalau banyak sekali manfaat dari matriks itu. Nah, sebenarnya matriks itu apa sih? Nah, kita akan bahas lebih lengkap di video ini. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian dari matriks. Jadi ada sedikit hal di sini, ada tiga ya. Kita bagi tiga. Nah, yang pertama adalah dari sisi definisinya terlebih dahulu. Jadi apa sih yang disebut dengan matriks? Intinya adalah matriks adalah sekumpulan angka dan di sini kita melambangkan ini ya, bilangan real ya. Jadi konteksnya masih bilangan real. Dan kalau misalkan ingin bergerak lebih dalam, itu bisa kita kembangkan lagi, tidak hanya atas bilangan real. Dan kita susun menyerupai persegi panjang, jadi kita punya baris dan kolom di situ. Dan biasanya kita notasikan seperti ini ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan dan di beberapa sumber ada juga yang menggunakan kurungnya bentuknya bukan kurung siku, tapi juga kurung yang seperti ini ya. Ya itu sama saja, tergantung dari style masing-masing. Dan nama matriks biasanya kita gunakan huruf kapital seperti ya kapital A, kapital B, dan kapital P, kapital Q di sini kan. Jadi contohnya misalkan kita punya bentuk-bentuk ini, jadi A-nya adalah matriks ini, B-nya matriks ini, C-nya matriks ini, D-nya ini kan. Jadi itu semua A, B, C, D yang kita punya di sini semuanya merupakan matriks. Dan kalau kita lihat ya, jadi bisa dilihat di sini banyak baris dan banyak kolomnya, dia berbeda-beda kan di sini kan. Jadi matriks A ini kita katakan ukurannya adalah M kali N jika A-nya terdiri atas M baris dan juga N kolom. Jadi banyak barisnya di sini bisa dilihat. Ini barisnya ada 3, terus ini kolomnya ada 4 ya, berarti A-nya di sini ukurannya 3 kali 4. Selanjutnya B-nya bagaimana? Kita punya barisnya 4, terus kolomnya ada 5, berarti B-nya ukurannya 4 kali 5. Terus C-nya ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2, ini 3 kali 2. Dan terakhir adalah ini barisnya 2, kolomnya ada 1 ya. Jadi D-nya ini 2 kali 1. Jadi bisa kita lihat ukurannya seperti itu ya, contohnya. Dan ya, ketika kita punya sebarang matriks A, itu kita katakan matriks persegi kalau banyak baris dan kolomnya itu sama. Jadi artinya ya kalau kita lihat bentuknya kan jadi mirip seperti, ya bukan mirip lagi ya, memang jadi persegi ya. Karena banyak baris dan kolomnya itu kan sama. Dan biasa kita melambangkan ukurannya ini jadi N kali N atau kadang-kadang juga ada yang hanya menuliskan N saja, karena kan sudah jelas ya. Kalau persegi kan berarti ya banyak barisnya N, terus banyak kolomnya juga N. Jadi tergantung style lagi. Dan entry baris ke I dan kolom ke J ini supaya lebih mudah, jadi kita sepakati saja, kita notasikan dengan AIJ. Jadi nanti kalau misalkan ya matriksnya misalkan pakai kapital B, ya nanti kita simbolkan BIJ, atau kalau misalkan kapital P ya berarti PIJ, ya seperti itu ya. Jadi mengikuti dari nama matriksnya. Dan kalau misalkan A-nya itu merupakan suatu matriks persegi, jadi entry AII ini kita sebut dengan entry diagonal utama dari A. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini matriksnya misalkan bentuknya persegi, nah yang disebut dengan entry diagonal utama itu ya yang ada di bagian diagonal ini ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, sekarang entry ke I, baris ke I, dan kolom ke J dari matriks A, ini kita notasikan dengan ini. Jadi kita peroleh ini supaya lebih mudah juga nanti ketika pembuktian. Dan sebagai contoh, misalkan kita punya matriks E seperti ini. Jadi entry dari matriks E pada baris pertama, kolom pertama kan berarti jadi ini ya.
Jadi baris pertama kan yang ini, terus kolom pertama di sini ya. Jadi ini baris pertama, kolom pertama berarti ini satu ya. Jadi satu ini diperoleh dari sini. Terus ini baris pertama, kolom ketiga. Jadi baris pertama, kolom ketiga berarti yang di sini. Jadi nolnya ini dapat dari sini. Dan ini baris kedua, kolom ketiga. Jadi baris kedua, kolom ketiga yang sini. Jadi ini satunya dapat dari situ tadi ya. Jadi itu untuk menentukan entry pada baris keberapa dan kolom keberapa dari suatu matriks. Nah, sekarang kita katakan dua buah matriks itu sama, dinotasikan ya kalau misalkan kita menggunakan kapital A dan kapital B, berarti A sama dengan B ya. Kalau ukurannya pertama harus sama, jadi syaratnya ya. Jadi yang pertama adalah ukurannya sama, dan yang kedua adalah entry-entry yang seletak. Jadi maksudnya seletak itu ya pada baris yang sama dan kolom yang sama. Nah, semuanya itu sama. Nah, jadi kalau misalkan kita punya matriks A ukurannya M kali N dan B-nya ukuran M aksen dan N aksen, artinya apa? M dan M aksen dia harus sama, dan N dan N aksen juga harus sama, dan setiap ya I-nya dari 1 sampai M dan J-nya dari 1 sampai N. Nah, AIJ ini harus sama dengan BIJ. Jadi setiap entry pada baris dan kolom yang sama kan, jadi yang seletak tadi ya, dia harus sama. Nah, contohnya misalkan kita punya matriks B-nya ini, C-nya ini kan. Jadi kita bisa mencari nilai dari A, B, C, D-nya. Jadi bisa dilihat ini baris pertama, kolom pertama. Yang di matriks B-nya ini 1, yang di sini A kan. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan 1. Terus ini sudah 2, jadi sudah oke. Di sini B plus 1, di sini 4. Berarti B plus 1 sama dengan 4, yang artinya adalah B-nya harus sama dengan 3, supaya kedua matriks tadi sama kan. Nah, sekarang baris kedua, kolom kedua, bisa kita lihat ini 6 harus sama dengan C dikurang 2. Artinya apa? C-nya bisa kita peroleh sama dengan 8. Jadi, ketika B sama dengan C, kita bisa memperoleh di sini ya. Jadi, nilai dari A, B, dan C-nya di situ. Oke, contoh yang lain, misalkan kita punya matriks 3 kali 3, dan kalau misalkan kedua matriks ini sama ya, jadi A sama dengan B kan. Berarti kita peroleh apa di sini? Kita peroleh di sini A, ini negatif 1 ya. Jadi A-nya negatif 1 dari situ. Selanjutnya bagaimana dengan B? B-nya di sini kita peroleh, nah ini. Jadi B sama dengan B kuadrat, artinya ya berarti kan kita bisa mengambil beberapa kemungkinannya ya. Dan C-nya di sini sama dengan 3C dikurang 1. Artinya kan di sini ya 2C sama dengan 1, jadi C-nya sama dengan setengah. Jadi di sini apa yang terjadi? Ya karena B sama dengan B kuadrat, berarti kan B-nya ada 2 kemungkinan. Bisa 0, bisa 1 ya. Jadi ya dua-duanya boleh kan. Jadi kalau misalkan B-nya kita ganti 0 ya boleh, 1 juga boleh. Jadi kita peroleh A-nya harus negatif 1, B-nya kita punya 2 kemungkinan ini, dan C-nya juga harus setengah, supaya dua matriks ini sama. Nah, contoh lain, misalkan kita punya suatu matriks, jadi ini himpunan matriks, jadi kita bisa menghitung isinya ya. Jadi isinya di sini apa saja kan? Jadi contohnya di sini kita punya 3A plus 2 sama dengan 0, artinya kan berarti 3A sama dengan negatif 2, A-nya sama dengan negatif 2 per 3 kan. Jadi bisa dilihat di sini, baris pertama, kolom pertama, ini kan A ya. Ya, semuanya kan negatif 2 per 3. Terus selanjutnya yang baris pertama kolom kedua di situ B. Nah, ini B-nya apa? Ada 2 kemungkinan, bisa 0, bisa 1 ya. Penjelasannya seperti tadi. Di sini juga ada 2 kemungkinan, bisa 2, bisa 3 kan. Nah, dari situ bisa kita list semuanya ya. Jadi karena di sini 2 kemungkinan, ini 2 kemungkinan. Jadi menurut kaidah perkalian, berarti kan semuanya ada 4 kemungkinan ya. Jadi makanya kita peroleh ada 4 di sini. Ketika C-nya 2, kita peroleh 2 ini kan. Ketika C-nya 3, kita peroleh 2 ini ya. Jadi itu ketika kita ingin membuat list isi dari
ya suatu himpunan yang isinya matriks ya, dengan ketentuan tertentu. Dan kita lanjut lagi, jadi misalkan kita punya matriks T seperti ini kan, terus A-nya ukurannya 2 kali 2, dan bisa kita lihat syarat-syaratnya ya di sini ya. Jadi bisa dilihat di situ, kita punya AIJ sama dengan AJI, berarti artinya apa? Jadi ketika kita buat bentuk kolom dan barisnya kan nanti ya bisa dilihat simetrisnya ya. Dan di sini A satu-satunya 0, ini 0, A dua-duanya 1 ya. Dan di sini harus sama, jadi yang bagian ini dan ini kan nggak ditentukan kan ini tadi, makanya di sini kita tulis X dan X kan. Jadi kita peroleh himpunan T-nya ini adalah seperti ini ya. Oke. Dan selanjutnya ada salah satu yang menarik, jadi mengenai beberapa matriks yang khusus. Yang pertama adalah mengenai matriks identitas. Jadi ketika kita punya matriks persegi berukuran n kali n, dan nah ini entry diagonal utamanya semuanya sama dengan 1 dan selain itu sama dengan 0, itu kita sebut dengan matriks identitas. Jadi kenapa ini menarik? Nah, nanti akan kita bahas di 2 minggu lagi ya. Jadi mengenai perkalian matriks. Jadi ini spesial. Nah, yang kedua adalah ada matriks. Jadi ini ukurannya terserah, di mana seluruh entry-nya sama dengan 0. Jadi ini kita sebut dengan matriks 0. Jadi contohnya misalkan kita punya ketika ukurannya 4 kali 4. Nah, ini identitas yang ukurannya 4 kali 4, bentuknya dia seperti ini dan bisa dilihat entry-entry di bagian diagonalnya semuanya 1. Dan selain itu, nah dia 0 ya. Ini juga ketika ukurannya 2 kali 2, matriks identitasnya bentuknya seperti ini. Terus ini yang bawah merupakan contoh-contoh matriks 0. Jadi bisa dilihat di situ semuanya, jadi entry-nya itu semuanya 0 ya, di semua matriksnya ini ya. Jadi itu beberapa contoh matriks yang spesial. Jadi ada matriks identitas dan matriks 0, dan sekarang kita lanjut ke matriks spesial yang lain, yaitu matriks segitiga bawah ya. Jadi ada yang bawah, ada yang atas, tapi sederhananya adalah kalau kita melihat definisinya kan terlalu panjang ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, intinya adalah kalau matriks segitiga bawah itu ketika kita punya ini diagonal utamanya, nah semua yang di bawah sini boleh tidak 0, tapi yang di atas diagonal utamanya dia semuanya harus 0. Kalau misalkan ini 0, 0, 0, 0, nah kalau misalkan posisinya dibalik, jadi ini diagonal utamanya di sini boleh ada angkanya, tapi di sini semuanya 0, kita sebut dengan matriks segitiga atas. Jadi bisa kita lihat ya matriks diagonal itu juga merupakan matriks segitiga bawah dan sekaligus matriks segitiga atas ya. Jadi definisinya kalau formalnya seperti ini ya. Tapi gambarannya ya kurang lebih seperti ini tadi ya. Jadi ini beberapa contohnya. Jadi kita lihat matriks identitas juga matriks 0. Ya jelas ya dia merupakan matriks diagonal, tapi ini tergantung dari ini ya. Jadi kita juga bisa melihat dia juga merupakan matriks segitiga juga. Dan kalau kita lihat ini matriksnya ya. Jadi bisa kita lihat A-nya ini matriks diagonal. Jadi hanya diagonalnya yang ada tak nolnya. Terus B dan C ini adalah segitiga atas, bawah dan atas ya. Jadi ini yang segitiga atas bisa dilihat kan. Ini bawahnya semuanya 0 kan. Nah ini segitiga bawah. Ini karena atasnya semuanya 0. Dan D-nya ini bisa dilihat dia bukan matriks diagonal. Kenapa? Karena ya ada yang ini kan tidak 0. Ini juga tidak 0. Juga bukan merupakan matriks segitiga. Baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Karena ya ini tadi ada yang tak 0 tadi ya. Jadi itu saja mengenai pengertian matriks. Jadi semoga bisa memperjelas ya apa sih yang dimaksud dengan matriks itu. Oke, sekian untuk video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.